Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ayah dan bunda, gimana kabarnya hari ini? Semoga ayah dan bunda serta keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Keswati, biasa dipanggil dengan Ibu Kis. Saya adalah fasilitator dari kelas pengasuhan responsif dari Kelurahan Bandar Harjo. Ayah bunda, selamat datang di kelas pengasuhan responsif perdana kita. Kelas pengasuhan responsif ini penting sekali untuk kita ikuti untuk meningkatkan kualitas pola pengasuhan kita terhadap anak-anak di usia dini. Baiklah ayah bunda, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik ayah bunda, pada kelas pertama ini kita akan membahas tentang arti pengasuhan yang kita lakukan. Ayah bunda, apakah arti pengasuhan dan apakah arti anak buat ayah dan bunda? Pengasuhan adalah hal-hal yang penting yang ayah dan bunda lakukan sehari-hari berupa mendidik, merawat, dan menyayangi anak-anak kita. Sedangkan arti anak adalah manusia yang berusia 0 sampai 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, ya. Ayah bunda, dalam melakukan pengasuhan terhadap anak-anak kita, ada hal-hal yang harus kita ingat dan kita tanamkan baik-baik. Untuk memberikan gambaran, saya memiliki puisi yang sangat indah karya Khalil Gibran, seorang pujangga terkenal dari Libanon. Judul puisi ini adalah Anakmu Bukan Milikmu. Saya sangat menyukai puisi ini karena selalu menjadi pengingat bagi saya saat menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan anak. Anakmu bukanlah milikmu. Karya Khalil Gibran. Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu. Mereka adalah anak-anak kehidupan yang rindu pada diri sendiri. Mereka lahir darimu tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu tetapi bukan milikmu. Berikan mereka kasih sayangmu tetapi bukan bentuk pikiranmu. Karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Patut kau memberikan rumah untuk raganya, tetapi tidak untuk jiwanya, karena jiwa mereka milik masa depan yang tiada bisa kau kunjungi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mirip denganmu, tetapi jangan pernah menuntut mereka menjadi sepertimu, karena hidup tidak berjalan mundur dan tidak pula berada di masa lalu. Kaulah busur, dan anak-anakmu lah sebagai anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia meregangkanmu dengan kekuatannya, sehingga anak-anak panah itu dapat meluncur dengan cepat dan jauh. Jadikan tarikan tangan sang pemanah itu sebagai penggembira, sebab ketika ia mencintai anak-anak panah yang terbang, maka ia juga mencintai busur yang telah meluncurkan dengan sepenuh kekuatan.
Ayah bunda, bagaimana perasaan ayah bunda setelah mendengarkan puisi Anakmu Bukan Milikmu? Ayah bunda, puisi ini mengingatkan kita bahwa anak pada usia berapapun bukan milik kita. Kita hanya dititipi oleh pemiliknya untuk menjaga dan merawat anak. Sehingga nanti suatu saat anak yang dititipkan kepada kita bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa ini. Sebagai orang tua yang dititipi anak oleh Tuhan, kewajiban kita adalah untuk menjaga dan merawat anak dengan sebaik yang kita mampu, serta membentuk jiwanya agar bisa bermanfaat untuk manusia lainnya. Ayah bunda, tadi kita sudah membahas tentang arti pengasuhan dan anak. Mungkin pengasuhan yang selama ini kita lakukan bisa saja belum mengarah pada arti pengasuhan yang kita inginkan. Nah, sekarang adalah saat bagi kita untuk berubah demi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita yang lebih sempurna. Kelas pengasuhan responsif ini akan membantu menguatkan niat ayah bunda sekaligus tempat untuk kita belajar dan berdiskusi tentang tema-tema pengasuhan yang lain. Ayah bunda, dalam melakukan pengasuhan yang baik, tentunya kita memiliki prinsip atau konsep dalam melakukan pengasuhan. Nah, akan saya sebutkan konsep-konsep pengasuhan yang bisa kita terapkan. Konsep-konsep pengasuhan ini bisa kita singkat menjadi 5M. M yang pertama, merespon. Ayah bunda, dalam mengasuh anak, kita harus dapat merespon anak dengan tepat. Anak sangat membutuhkan respon yang tepat dan benar terhadap apa yang mereka tanyakan atau mereka ketahui. Sehingga orang tua harus merespon aksi yang diberikan anaknya. Kira-kira apa contoh dari merespon? Ya, Pak Ayah dan Bunda. Ya, benar. Pada anak usia dini yang belum bisa berbicara misalnya, ketika anak menangis, kita harus merespon dengan tepat apa maksud anak. Apakah mereka lapar, atau mengantuk, atau tidak nyaman, dan melakukan respon yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya, ketika anak lapar, maka kita ajak makan atau berikan ASI jika masih bayi. M yang kedua adalah mencegah. Nah, dalam perjalanan membesarkan anak, tentunya banyak perilaku anak yang bermasalah atau berisiko. Kita sebagai orang tua perlu melakukan pencegahan dan mengawasi anak agar tidak berperilaku yang negatif atau berisiko terhadap diri anak itu sendiri. Misalnya, jika anak kita masih kecil dan sedang berada di kasur yang tinggi, maka kita sebagai orang tua harus memberikan bantasan berupa bantal atau guling atau memberikan alas yang empuk agar anak tidak merangkak hingga ke pinggir kasur. Jikapun anak berhasil melewati pembatas, anak tidak akan kesakitan ketika jatuh. Nah, untuk M selanjutnya, M yang ketiga adalah memantau. Ayah bunda, dalam mengasuh anak, tentunya kita harus mengawasi anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, karena jika orang tua lengah dalam pengawasan dan anak berinteraksi dengan lingkungan yang negatif, maka akan berakibat pada keberlanjutan tumbuh kembangnya. M yang keempat adalah mendampingi. Ayah bunda, dalam mengasuh anak, kita perlu mendampingi anak secara aktif dalam pembentukan perilaku anak.
Misalnya, mendampingi anak ketika belajar, baik saat di rumah maupun di luar rumah. Terakhir adalah menjadi contoh. Dalam pengasuhan anak, orang tua merupakan contoh yang sangat penting bagi anak. Jika kita ingin anak menjadi bertanggung jawab, mandiri, dan sopan, maka kita sebagai orang tua harus bisa memberi contoh. Nah, ayah bunda, agar kita lebih memahami lagi konsep 5M untuk kita terapkan sehari-hari, marilah kita berlatih. Silakan ayah bunda bayangkan contoh-contoh situasi pengasuhan yang berhubungan dengan 5M. Situasi-situasi apa yang biasanya kita alami pada pengasuhan sehari-hari yang membutuhkan kita untuk merespon anak. Nah, ayah bunda, jika sudah selesai menonton video ini, silakan untuk mengisi daftar nama di grup. Dengan ini maka berakhirlah kelas pengasuhan perdana kita kali ini. Semoga ayah bunda selalu sehat dan semangat agar kita dapat bertemu kembali pada kelas pengasuhan responsif selanjutnya dengan tema tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Jangan lewatkan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.